Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku pembicara. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Hajah Leliwati, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator. Yang terhormat, Hakim Tinggi dan Hakim Ad hoc Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati, para ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri, hakim tingkat pertama, pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh aparatur peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan yang saat ini sudah bergabung secara daring melalui Zoom meeting. Puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan hidayahnya, kita semua dapat bersinergi dan berkumpul bersama dalam melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Siwilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan dengan topik penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang pada hari ini, Jumat 22 September 2023, yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Medan secara hybrid bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tinggi Medan dan melalui Zoom Cloud Meeting. Untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
dipersilahkan duduk kembali. Demi hikmat dan lancarnya acara pada hari ini, marilah kita berdoa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kabak Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita berdoa beragama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami dapat bertemu baik secara luring maupun daring dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Kau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan untuk dapat menyerap pengetahuan yang akan kami terima, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas selama mengikuti acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah satu-satunya yang dapat membimbing kami dalam melaksanakan dan memantapkan tugas-tugas kami. Jadikanlah tiap-tiap pekerjaan dan pelaksanaan tugas kami sebagai nilai ibadah kami di hadapan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pemaparan materi dengan topik penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang yang akan dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurniayani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Hajah Leliwati, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku moderator, serta panitera pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Effendi Siregar, Sarjana Hukum Magister Hukum, selaku notulis. Selanjutnya, kami serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator untuk memandu jalannya acara bimbingan teknis ini, yang nantinya akan dirangkaikan dengan sesi tanya-jawab. Yang terhormat, Ibu Hajah Leliwati, Sarjana Hukum Magister Hukum, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang hadir di ruangan ini. Tentunya yang hormati Bapak narasumber kita, yaitu yang mulia Bapak Kurniayani Darmono, SHM Hum. Yang kami hormati rekan-rekan yang hadir di ruangan ini, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Negeri dan hakim-hakim pada Pengadilan Negeri yang mengikuti acara ini secara daring, dan seluruh yang hadir di Pengadilan Negeri masing-masing untuk mengikuti acara daring ini. Pertama-tama tentunya marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini
kita dapat berkumpul bersama-sama di ruangan ini untuk melaksanakan acara kita sebagaimana biasa, yaitu acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan, yang mana hal ini adalah merupakan kebijakan dari pimpinan kita, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Tentunya dengan acara pembinaan ini kita mengharapkan apa nanti yang disampaikan oleh pemateri dapat menambah ilmu atau wawasan kita dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, adapun judul makalah nanti akan disampaikan Bapak ini seperti yang disampaikan oleh MC tadi, yaitu adalah penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, sebelum acara ini nanti disampaikan pemaparannya, kami bacakan dulu CV dari Bapak kita, yaitu Bapak narasumber kita. Nama lengkap Kurnia Yani Darmono SHM Hum. NIP-nya kelahiran tahun 1963. Nomor HP nggak usah ya Pak, nanti datang cewek-cewek hubungi Pak ini. Riwayat pekerjaan, Bapak ini cakim di PN Malang tahun 1988 sampai dengan 1992. Kemudian diangkat menjadi hakim yaitu pada tahun 1992. Terusnya sampai 2009 itu di beberapa pengadilan, pertama Pengadilan Sungai Liat, Pengadilan Kisaran, Pengadilan Medan, Semarang dan Bekasi. Kemudian beliau diangkat juga menjadi wakil yaitu pimpinan WKPN dan KPN. Di sini pengadilannya itu Pengadilan Negeri Tuban, Kediri, Banyuwangi, Serang, dan Palangkaraya. Tetapi jelasnya beliau pernah menjadi ketua pengadilan negeri di 3 pengadilan, yaitu di Pengadilan Tuban, Pengadilan Banyuwangi, dan di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Seterusnya menjadi hakim tinggi pertama di Pengadilan Tinggi Samarinda, dan saat ini beliau di Pengadilan Tinggi Medan bersama-sama kita. Bapak Kurnia Yani ini mempunyai seorang istri baru 1, yaitu sohib saya juga, Ibu Endang Eswilujeng. Diri Bu. Ini panjang kisahnya nih, karena ini mereka ini cinlok, cinta lokasi waktu diklat ya Pak. Waktu itu diklat pertama jadi hakim, cakim ketemu jadi jodoh. Sampai sekarang itulah Ibu Endang, sekarang hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Medan. Mereka dikaruniai 2 putri, yaitu Ruth dan Evi, yang sekarang duanya sudah sarjana dan sudah bekerja di Jakarta. 1 lawyer dan 1 auditor, kurator, dan belum ketemu jodoh. Jadi kepada kawan-kawan kita, ya kami silahkan apabila ada keinginan untuk berbesan dengan beliau, karena beliau ini adalah seorang bapak atau hakim yang paling baik. Kenapa saya bilang demikian? Karena Pak narasumber ini memang adalah seorang bisa seorang dosen, bisa orang berilmu. Saya bilang karena semua materi yang disampaikan di BIMTEK ini beliau menguasai. Saya yakin itu karena jam terbang beliau tinggi. Saya sendiri yang jadi moderator di sini agak kiput juga ini, takut nanti salah mendamping Bapak Kurnia Yani. Karena Bapak Kurnia Yani ini sama-sama kita ketahui luas ilmunya. Mudah-mudahan apa yang nanti yang disampaikan oleh beliau akan menambah pengetahuan kita, terutama bagi para hakim tipikor ya. Ada Pak Tipikor ya, ini menyangkut dengan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Kami rasa tempat ini rekan-rekan Bapak Hakim tinggi juga hadir, dan hakim tipikor di daerah kami harapkan untuk menyimak makalah ini.
nanti dapat menyampaikan pertanyaannya mungkin yang menyangkut dengan pekerjaan kita. Tak kalah juga kepada adik-adik kami dari mahasiswa dan mahasiswi yang hadir di sini, tentunya ini nanti akan menambah ilmu kalian atau bekal untuk terjun di bidang peradilan. Baiklah kepada Pak Kurnia, namun demikian kami sampaikan acara ini nanti kita sudahi sampai 3:30. Setelah nanti Pak narasumber menyampaikan makalah, kami beri kesempatan untuk bertanya dan tidak menutup kemungkinan juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu Hakim Tinggi, mungkin ada yang mau sharing, kami persilahkan dengan segala hormat. Untuk itu kepada Bapak narasumber Kurnia Yani Darmono SHM kami persilahkan. Namun sebelum beliau memaparkan, mari kita berikan aplaus kepada Bapak Kurnia Yani Darmono SHM. Silakan Bapak. Terima kasih. Yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan, para rekan-rekan hakim Pengadilan Tinggi Medan, adik-adik, para KPN, dan para hakim di seluruh yurisdiksi Pengadilan Tinggi Medan, seluruh para aparatur Pengadilan Tinggi sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, baik yang hadir secara luring maupun daring. Selamat sore dan salam sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, oleh karena yang hadir di sini adalah para hakim atau para aparatur hukum, maka dalam membawakan acara ini, saya hanya mengingatkan kembali, ya, apa-apa yang sudah kita baca, kita pelajari, kita dengar, untuk dijadikan landasan menambah ilmu pengetahuan kita dan pedoman dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari. Masalah penggabungan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang seringkali sudah dibahas, seringkali sudah dikemukakan. Dan khusus untuk acara sore hari ini, paparan atau PowerPoint PPT-nya saya ambil dari langsung di kemarin malam. Saya dikasih bahan oleh Ibu Dr. Sudarmawati Ningsih. Beliau adalah Panitera Muda Tindak Pidana Khusus pada Mahkamah Agung. Kemudian juga makalah dari mantan Kepala PPATK, Bapak Muhammad Sinus Hussein. Dari dua makalah itu saya sarikan menjadi PowerPoint untuk kita brainstorming atau mengingat kembali terhadap tugas-tugas kita. Baik, langsung next yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pengadilan tindak pidana korupsi ya merupakan pengadilan di wilayah lingkungan peradilan umum. Suatu peradilan khusus, nah, ada pengadilan niaga, pengadilan perikanan, PHI, dan lain-lain. Cirinya adalah penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum dari KPK sesuai Undang-Undang 46 tahun 2009. Next. Kewenangan absolutnya sudah diatur dalam undang-undang tersebut, yakni mengadili perkara-perkara tipikor dan perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tipikor dan tindak pidana lain yang akan ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan. Kewenangan relatifnya sejarahnya pertama kali dulu dibentuk di Jakarta untuk seluruh wilayah Jakarta, kemudian menurut undang-undang di setiap provinsi. Lanjut. Nah, dibaca-baca aja. Lanjut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian,
pengungkapan tindak pidana korupsi sering menjadi perhatian, ya, karena satu, kejahatan ini terorganisir. Dalam beberapa kasus melibatkan pejabat dan aparat. Sebagaimana diketahui, pelakunya bukan hanya pegawai negeri, tetapi siapa saja yang merugikan kekayaan keuangan negara. Kemudian pelakunya seringkali intelektual dan terlibat langsung dalam aksi kejahatan. Rantai kejahatannya panjang, dapat mengakibatkan putusnya alat bukti tersebut. Lokus deliktinya bersifat lintas batas negara. Nah, kadang-kadang hasil korupsinya dilarikan ke luar negeri dalam bentuk transfer aset dan sebagainya. Orangnya pun sering hilang. Karena kejahatannya semakin canggih, hukum seringkali tertinggal dari kejahatan. Oleh karena itu, ya, penanganan tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan syarat-syarat hakim-hakimnya tertentu dan sebagainya. Lanjut. Sesuai tema tentang penggabungan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang. Saya ingatkan kembali, definisi pencucian uang adalah untuk mengaburkan asal-usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Jadi seringkali dalam praktek hasil kejahatan itu dibelikan seolah-olah dia punya usaha butik, punya usaha jual beli mobil, punya usaha perhotelan, punya usaha lain-lain yang menyamarkan, sehingga nanti hasil kekayaannya yang dari kejahatan korupsi itu seolah-olah dari usahanya yang sah. Lah, bukan seperti di gambar itu, ya, usahanya laundry, uang yang dijemur gantung-gantung situ supaya bersih. Jadi itulah mengaburkan hasil harta kekayaannya yang tidak sah menjadi seolah-olah sah. Sehingga dalam tindak pidana pencucian uang ada placement atau penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Jadi hasil kejahatan itu ditempatkan di mana. Ya, sehingga seolah-olah dari usahanya yang sah. Kemudian ada layering, yaitu memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelayakan atau audit trail asal-usul dananya. Jadi uangnya itu diputar-putar, ya, hasilnya sehingga seolah-olah itu walaupun dia pejabat negara kan seharusnya nggak boleh punya usaha, supaya gitu ya seolah-olah anaknya punya kafe, punya butik, punya usaha jual beli mobil, dan punya perkebunan dan sebagainya. Kemudian integration, mengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman. Jadi uangnya itu dititipkan oleh pihak ketiga, ya, sehingga transfer nanti ada hibah dan sebagainya. Itu proses pencucian uangnya. Lanjut. Jadi TPPU itu asalnya macam-macam. Sesuai topik yang kita bahas, TPPU yang asalnya dari korupsi, bagaimana penyelesaiannya. Lanjut. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tadi saya sudah berbicara tentang proses pencucian uang. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, itu hakim-hakim semua sudah mengerti, ya. Ada smarting, memecah-mecah transaksi dari sumber uang besar menjadi uang kecil-kecil. Sebagaimana diketahui, kalau Bapak Ibu nyimpan uang di bank, itu profil keuangannya itu sudah terdeteksi di situ. Gajinya berapa, tabungannya berapa, dari kehidupan itu layaknya dia bisa nyimpan berapa setiap bulannya. Kalau dapat hasil yang besar, dia tidak tempatkan dalam satu rekening, nanti terlacak oleh PPATK.
maka dipecah-pecah. Setiap bulan wajarnya nabung 25 juta, 25 juta, 25 juta, nah, sesuai dengan profil keuangan situ. Karena begitu Bapak Ibu buka rekening di bank, datanya itu kan lengkap. Penghasilannya apa, sampai data keluarganya, orang tuanya ditanya, anaknya di mana, untuk mengetahui profil daripada keuangan nasabah itu. Supaya nggak ketahuan, dipecah-pecah. Jadi nggak langsung nabung 1 miliar 500 juta gitu, sehingga nanti mencurigakan. Nah, transaksi yang mencurigakan itu dilacak oleh PPATK. Kalau ada unsur-unsur tindak pidananya, bisa dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua adalah structuring, yaitu melakukan transaksi dari yang semula berjumlah kecil, makin lama makin besar, kebalikannya ya. Jadi kecil-kecil seolah usahanya dari tukang bakso, dari pedagang bakso, rombongnya 5 jadi 10 dan sebagainya, untuk melakukan hal tersebut. Yang terakhir, neutron, yaitu memutar kembali hal tersebut. Itu nanti dibaca saja sebagai referensi untuk mengingatkan kembali. Penempatannya ada, itu prosesnya, caranya seperti ini ada 3. Lanjut. Topik ini, hukum acaranya, bagaimana penyidikan, penuntutan, dan proses persidangan TPPU, terutama nanti dalam kajiannya tentang penggabungan perkaranya. Lanjut aja, dibaca langsung tentang ini, diketahui semua ya, asas-asas umum. Nanti adik-adik mahasiswa itu dibaca saja PowerPoint-nya, karena bagi hakim, bagi orang yang di pengadilan ini sudah hal-hal yang umum ya. Jadi penyidikan, penuntutan, di persidangannya kecuali ditentukan oleh undang-undang ini, jadi sesuai aturannya ya. Tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya ya. Jadi tidak perlu tindak pidana asal kejahatan itu dibuktikan terdahulu untuk TPPU ini. Lanjut. Alat buktinya sesuai dengan Undang-Undang Tipikor, alat bukti di 184 KUHP ditambah atau diperluas dengan alat bukti yang ada di situ, termasuk alat bukti elektronik, optik, atau berupa dokumen-dokumen elektronik. Lanjut ya, ada perluasan alat bukti. Lanjut. Itu yang saya baca ketentuan TPPU pasal 74, 75, dan 76. Di 74 pernah diajukan uji material di MK, intinya apakah tindak pidana itu asalnya situ penyidik PPNS Bea Cukai, Kehutanan, apakah bisa menyidik langsung di TPPU dan digabung dengan Tipikor? Karena di Tipikor kan ada pelatihan khusus lah. Di MK diperkenankan PPNS itu untuk melimpahkan langsung di pengadilan. Lanjut. Sudah penuntutannya, itu ada penggabungan. Langsung aja ke intinya. Lanjut, Dik. Ada pembuktian terbalik. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kalau Tipikor tentang kesalahan dan terbuktinya situ kewajiban penuntut umum. Kalau itu digabungkan dengan TPPU, unsur tentang salahnya, sifat melawan hukumnya tetap dibuktikan oleh penuntut umum, tetapi untuk apakah uang itu hasil dari kejahatan, bebanan buktinya dibebankan kepada terdakwa. Jadi terdakwa harus membuktikan bahwa apa-apa yang dituduhkan, barang-barangnya, asetnya situ, yang disita situ, bukan berasal dari kejahatan. Jadi beban pembuktiannya terbalik, dibebankan kepada terdakwa bahwa barang-barang tersebut bukan hasil dari kejahatan. Jadi tentang salahnya dia, unsur melawan hukumnya, tetap tanggung jawabnya penuntut umum untuk membuktikan. Ya. Lanjut.
Pemeriksaan di sidang pengadilan, nah ini pekerjaan kita sehari-hari, ya dibatas saja, nanti dilanjutkan. Kalau ada yang tanya jawab, nanti ditanya jawab saja. Lanjut. Alur proses suspend transaksi atau pencegahan penundaan transaksi. Jadi kalau TPPU itu baik penyidik, penuntut umum maupun hakim bisa memerintahkan supaya transaksi yang akan dilakukan atau sedang dilakukan itu dihentikan, ya, dengan cara-cara seperti itu, ya, diperintahkan aparat penegak hukum untuk melakukan penghentian suatu transaksi. Lanjut. Begitu juga dengan adanya pemblokiran, nanti dibaca saja. Lanjut. Ini intinya dalam diskusi atau bintek ini. Bagaimana dakwaan kumulatif TPPU dan korupsi. Ada putusan yang menarik dari Dolphy Christian. Ini pembangunan gereja. Nah, gereja kok bisa seperti itu ada di Timika. Ya, karena uangnya situ uang dari negara untuk membantu pembangunan gereja ternyata oleh terdakwa dan teman-temannya itu disalahgunakan, dipakai untuk kepentingannya sendiri, sehingga korupsinya kena, TPPU-nya kena, dan dakwaannya selaku kumulatif. Nanti kita diskusikan lanjut. Kemudian ada kasus yang menarik, pembuktian terbalik, ini dari Yudi Hernawan. Ini sukses pertama dulu di Kerawang dan situ. Jadi tindak pidana asalnya itu tidak dilimpahkan dulu ke pengadilan, tapi yang dilimpahkan TPPU-nya. Dan TPPU-nya terbukti tadi seperti penadahan dengan pencurian, tidak perlu pencurinya dihukum terlebih dahulu kalau penadahannya barang-barang hasil kejahatannya sudah terbukti. Ini kasus yang pertama menarik dulu, Yudi Hernawan kena TPPU-nya diajukan, diproses dan dijatuhi pidana terlebih dahulu. Nanti kita diskusikan bagaimana syarat-syarat penggabungan dan sebagainya. Lanjut. Ya, seperti saya katakan, bawaan poin-poin ini dikirim oleh sahabat saya itu Sudarmawati Ningsih hari Senin yang lalu dan atau Rabu yang lalu, kemudian dari efektivitas pengukuhan tindak pidana. Lanjut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan bosan ya. Tenang. Itu bukan istri saya lebih cantik dari yang ini. Itu rekayasanya Mas Chandra. Ya, lanjut ya. Ya, Papa akan pulang dan membina kasih sayang. Selanjutnya ya, Bapak Ibu, juga saya lampirkan bahan PowerPoint untuk diskusi kalau sempat dibaca-baca. Ceritanya di Pengadilan Negeri Medan tahun 2012 itu ada perkara TPPU dan korupsi. Di PN Medan terbuktinya korupsi saja dihukum 2 tahun. Di Pengadilan Tinggi dibatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, terbukti korupsi dan TPPU-nya dihukum 11 tahun. Ya, perkara PLN Power di Pelalawan ya. Kemudian di tingkat kasasi terbukti dua-duanya diperkenankan penggabungan dan dihukum 11 tahun. Hal yang menarik di sini adalah bagaimana korupsi dan TPPU digabungkan. Cuma sayangnya yang disoroti oleh para ahli pada situ, pertimbangan hakim walaupun terbukti tentang TPPU-nya, fakta-faktanya dipertimbangkan, tetapi unsur-unsur TPPU-nya tidak dibahas secara mendalam, baik tingkat pengadilan tinggi maupun pengadilan tingkat kasasi. Walaupun sudah dinyatakan terbukti TPPU-nya, disayangkan pertimbangan hukumnya
tidak bisa menjadi pembelajaran. Nanti dibaca kesimpulan dari diskusi perkara ini, setuju atau tidak sudah saya lampirkan, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi diskusi. Baiklah, saya sengaja mempercepat paparan ini sekali lagi karena pesertanya adalah para hakim dan para pejabat yang bergerak di lingkungan peradilan umum, tentunya sudah paham, sudah mengerti apa itu kewenangan tipikor, apa saja dalam proses tipikor, dan apa itu tindak pidana pencucian uang, dan kita lebih baik berdiskusi. Berdiskusi walaupun saya narasumber di situ, nanti saya mohon bantuan teman-teman, terutama Hakim Tinggi Tipikor memberikan masukan manakala ada pertanyaan-pertanyaan. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Moderator yang saya sayangi. Aduh. Terima kasih. Mari sekali lagi kita berikan aplaus kepada narasumber kita, Bapak Kurniayani. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sudah sama-sama kita dengarkan tadi bagaimana pemaparan yang disampaikan oleh beliau cukup singkat dan menarik. Sebagaimana disampaikan Bapak, nanti mungkin lebih banyak ya untuk kita berdiskusi. Dapat saya tarik tadi kesimpulannya bahwa Bapak dari makalah ini beliau telah memaparkan tentang tindak pidana korupsi, tentang tindak pidana pencucian uang, dan bagaimana hubungan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Kemudian disampaikan tadi ada proses pencucian uang dan cara-cara pencucian uang. Kalau saya tidak salah tadi ada 3 cara, yaitu pertama smoothing, memecah-pecah transaksi dari jumlah yang besar menjadi yang kecil-kecil. Nah, dari uang hasil kejahatan itu yang besar bisa dipecah-pecahkan supaya kelihatan menjadi jumlah yang kecil. Mungkin ini bisa dimasukkan ke rekening, dibagi-bagi uang hasil kejahatan itu supaya jangan ketahuan. Kemudian dengan structuring itu melakukan transaksi dari yang besar semula kecil menjadi besar, kebalikannya. Kemudian ada getun yaitu memutar balikkan transaksi. Begitulah tadi yang disampaikan oleh beliau. Untuk lebih jelasnya nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian dapat bertanya di sesi tanya jawab bagaimana tentang cara-cara pencucian uang. Kemudian ada yang disampaikan Bapak kita narasumber tentang bagaimana hukum acara maupun proses persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU itu. Ditambah lagi tentang alat bukti. Alat bukti di sini dalam persidangan diperluas dengan adanya alat bukti berupa alat bukti elektronik. Kemudian disampaikan bagaimana tentang penyidikan, penuntutan, dan yang terpenting di sini juga ada disampaikan dalam makalah beliau tentang pembuktian terbalik. Nah, pembuktian terbalik yang diatur dalam pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 10 dan 2010. Di mana terdakwa di sini harus dapat menjelaskan, memberikan bukti bahwa barang-barang atau uang yang diperoleh dari kejahatan itu barang-barang itu bukan dari hasil kejahatan. Jadi di sinilah kewajiban dari si terdakwa membuktikan bahwa barang itu bukan dari kejahatan. Itu namanya sistem pembuktian terbalik. Kemudian ada disampaikan tadi tentang pemeriksaan di persidangan. Yang ini biasa dilaksanakan oleh kita para hakim, terutama hakim tipikor yang menjalin masalah perkara seperti ini. Kemudian inti dari makalah ini seperti disampaikan beliau, bagaimana penggabungan dari dakwaan atau kumulatif TPPU atau tindak pidana pencucian uang dan korupsi. Kemudian beliau ada menyampaikan tadi mengambilkan contoh kasus menarik tentang pembuktian terbalik yaitu dalam kasus atas nama Yudi Hermawan, tidak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.
Kami kira itu yang secara garis besarnya makalah yang disampaikan oleh narasumber kita. Kepada Bapak Ibu Hakim yang hadir di sini maupun Bapak Ibu Hakim yang mengikuti acara ini secara daring, kami persilahkan kalau ada yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Bagaimana? Ada yang dari PNPN, Ibu Hakim atau Bapak Hakim? Kalau bisa yang dari apa dulu ya, yang lebih dari adik-adik kita hakim di pengadilan negeri ya, terutama itu dan pengadilan PN Medan yang menangin tangan perkara tipikor. Mungkin nanti bisa di-sharing oleh hakim tinggi tipikor yang ada bersama kita di sini. Bagaimana hakim PN Medan? Ada yang mau ditanyakan kepada narasumber? Bagaimana kalau tidak ada dari PN Medan, pengadilan negeri lain, kami silakan. Kalau nggak bertanya, Pak narasumber katakan dia akan bertanya. Jadi gini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, banyak perkara-perkara menarik tentang TPPU ini dalam penegakan hukum kita. Ada perkara yang menarik, perkaranya Joko Susilo, Korlantas Polri dulu, yang perkara pengadaan alat untuk SIM dan sebagainya. Nah, kemudian di tingkat kasasi atau PK, itu kan hasil hartanya situ disita semua karena diduga dari TPPU. Terutama barang-barang yang dikasihkan kepada istrinya yang mantan Putri Solo. Nah, ternyata di tingkat kasasi TPPU-nya tidak terbukti karena barang-barang itu diperoleh sebelum dia menjabat di Korlantas itu. Nah, yang menarik dari kasus-kasus ini adalah bagaimana hakim mengikuti dari follow the money, bagaimana aliran uang itu menjadi proses untuk menentukan kejahatannya. Nah, itu beban pembuktiannya dilakukan dengan beban pembuktian yang terbalik. Begitu juga saat ini kan sudah ada perma keberatan pihak ketiga manakala barang-barangnya itu disita hasil dari korupsi, ternyata barang-barang itu bisa dibuktikan menjadi milik pihak ketiga yang beritikat baik. Ada permanya di situ dan saya dulu duduk dalam pokja penyusunan perma tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, ya, apakah yang menjadi walaupun sudah ditentukan Undang-Undang Pasal 69 tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya, ya, tetapi kalau terbukti TPPU-nya dan di situ nanti ada satu sisi kalau itu berasal dari korupsi, ansih itu menjadi wilayah pengadilan tipikor. Tapi kalau kejahatan lain, bisa menjadi pengadilan negeri. Misalkan hasil kejahatan dari narkotika, dari judi, dan sebagainya. Nah, yang menjadi menarik seperti kasus di Serang, di Kerawang atau Serang. Apakah TPPU-nya terbukti dulu ketika dilimpahkan dulu? Ketika sudah dilimpahkan, ternyata predikat krimnya, tindak pidana asalnya itu tipikor. Nah, apakah yang sudah disidangkan di PN itu ditarik menjadi kewenangan tipikor, atau bagaimana proses tersebut? Begitu juga tentang penyidikannya.
apakah tindak pidana yang misalkan dari bea cukai itu kan wilayah penyidiknya di pasal 74 bisa PPNS. Nah, kalau itu diajukan dulu TPPU-nya karena terbelah kalangan akademisi berpendapat bahwa yang penting TPPU-nya situ dilimpahkan dulu. Nanti proses predikat krimnya gimana? Lah, dalam praktek ada yang berpendapat walaupun itu dicantumkan pasal 69 TPPU, tetapi kejahatan asalnya harus terungkap lebih dahulu. Nah, dari kasus yang seperti ini, ada pertanyaan yang kita diskusikan mungkin, apakah TPPU-nya bisa dilimpahkan terlebih dahulu dan mungkin diadili di pengadilan negeri, bukan pengadilan tipikor. Nah, ternyata kalau itu hasilnya dari korupsi bagaimana? Nah, mungkin teman-teman kalau dari PN ada masukan, silahkan dijawab. Kalau enggak, dia mendapat pencerahan dari hakim-hakim tipikor sini. Pak Ronta. Aronta, coba dibantu. Bagaimana kalau ternyata asalnya tipikor, tapi tipikornya enggak dimasukkan. Disidangkan TPPU-nya. Nah, TPPU-nya masuk di pengadilan negeri atau harus ke pengadilan tipikor ya. Dengarkan pencerahan dari kameranya disorot Pak Aronta berdiri biar didengar hakim-hakim PN. Terima kasih Pak Kurnia. Jadi terus terang saya memang belum pernah memegang seperti itu Pak, tapi menurut saya sesuai dengan pasal 69 itu karena tidak harus dibuktikan dulu predikat crime-nya, maka itu dilanjutkan. Pak, biar orang-orang. Jadi Pak Ronta ini. Terima kasih Pak Yani. Jadi karena sesuai dengan pasal 69 bahwa predikat crime-nya itu untuk TPPU tidak harus dibuktikan terlebih dahulu. Jadi ketika perkara TPPU sudah masuk di PN, itu lanjut tidak harus ke tipikor. Itu diperiksa oleh hakim yang bukan tipikor. Tidak harus menunggu terlebih dahulu perkara tipikornya masuk atau tidak. Itu menurut saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi dari teman lain? Coba ada tanggapan dari Silakan. pengadilan negeri sudah. Kepada pengadilan negeri ada tanggapan? Kalau tidak ada, mungkin dilanjutkan oleh Pak Simorangkir. Silakan Pak Simorangkir. Terima kasih yang mulia, moderator dan juga narasumber. Berdiri Pak Simorangkir. Hemat kami pertama, bahwa pemerintah ini yang menetapkan tindak pidana pencucian uang itu masih setengah hati. Rasanya banyak LHKPN yang tidak akuntabel, tidak benar. Maka ketika seseorang itu tidak ada pidana yang dia lakukan, maka seseorang itu tidak bisa didakwa langsung melakukan TPPU. Harus ada pintu yang terbuka dulu. Pintu yang terbuka seperti Joko Susilo atau orang-orang yang lain, baik di tubuh Mahkamah Agung atau mungkin hakim-hakim misalnya, apalagi polisi atau jaksa, karena secara umum kita ini memakan gaji. Ketika kalau tidak ada perkara lain, maka TPPU itu tidak akan muncul. Maka salah seorang yang mungkin tidak asing bagi kita, seperti yang dikatakan oleh Ahok, maaf, selalu mengatakan dibuktikan dulu kekayaannya itu dari mana, agar bisa didudukkan dia di kursi-kursi yang betul lah. Jadi kalau tidak ada pidana tersebut, tidak ada pintu untuk mereka itu mendakwa mereka itu TPPU. Dan untuk itulah mohon tanggapan dari narasumber
bagaimana memang kami bahwa memang TPPU itu masih macam opon. Terima kasih. Silakan. Apa dijawab dulu Pak? Silakan. Silakan Pak Bombongan. Mungkin ada sharing atau pendapatnya. Silakan. Sharing juga, diskusi juga Ya. melihat pemikiran ini. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Moderator. Ke apa ya? Salah. Maksud saya ke ini. Bombongan. Awas kok ya. Narasumber ya, ke narasumber. Mau dipokle. Tadi sudah dibacakan pasal 69 ya. Pasal 69 itu berarti bisa TPPU tanpa predikat crime. Kalau saya pernah belajar dulu tentang TPPU ini, kebetulan ada dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau Menteri Keuangan di Bali, saya lupa. Itu harus terbukti dulu predikat crime-nya, baru TPPU-nya. Di Amerika mungkin coba dicek masih berlaku sekarang. Nah, kita bisa TPPU sendiri tanpa predikat crime. Itu sudah disepakati dan sudah dituliskan dalam pasal 69. Satu sisi, kita itu tidak menganut pembuktian terbalik. Terus bagaimana kita membuktikan TPPU kalau bukan pembuktian terbalik sementara predikat crime-nya belum dimunculkan? Itu pertanyaannya. Baru kedua, kalau misalnya tentang tentang pasal 19 itu juga menjadi perlu mungkin kita sampaikan tentang barang bukti. Nah, terus barang bukti ini kalau misalnya pihak ketiga seperti apa? Ini pertanyaannya saya tujukan untuk kita meramaikan saja supaya diskusi ini. Terima kasih. Demikian Ibu Moderator atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Berarti ada 3 ya. Pertama tadi Pak Aronta katakan tidak perlu ya. Kalau sudah ada apanya jalan aja TPPU-nya, tak perlu perkara pidananya. Sementara Pak Simorangkir menyatakan bahwa pemerintah kita ini masih setengah-setengah seperti macam opong. Nah, sementara pendapat dari Pak Bombongan sama-sama dengan tadi, bagaimana Pak menurut beliau pengalamannya dari mana? Tanpa ada kriminal crime-nya. Oke. Gimana Pak narasumber untuk kita cari jalan tengahnya ini? Terima Silakan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian ya. Dari beberapa diskusi, beberapa perkembangan hukum dan pendapat Mahkamah Agung sudah digariskan ya. Intinya adalah seperti dikatakan Pak Aronta bahwa untuk proses TPPU, penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di persidangan tidak perlu menunggu tindak pidana asalnya dilimpahkan atau terbukti lebih dahulu. Dan bagaimana prosesnya? Ya, prosesnya tetap unsur sifat melawan hukum, unsur kesalahan si terdakwa itu jaksa yang membuktikan. Kemudian terdakwa dengan penetapan hakim ditetapkan supaya dia membuktikan. Caranya bagaimana? Jadi PPATK itu menelusuri dari profil keuangan seseorang itu, apakah ada indikasi dia melakukan tindak pidana TPPU. Jadi kalau ada penyamaran asal-usul hartanya, dan itu bisa dibuktikan prosesnya seperti pencucian uang yang saya kemukakan tadi, maka dia menjadi TPPU. Selanjutnya, apakah penegakan hukum ini setengah-setengah? Nyatanya banyak sekali ya, banyak sekali yang tidak sesuai dengan profil pendapatannya, hartanya di situ tidak pernah tersentuh sebelum ada predikat crime-nya atau tindak pidana asalnya dilakukan. Lah itu sisi bagaimana fungsi PPATK sebagai yang mengamati proses pencucian uang dan masuk ke ranah penyidikan, nah itu memang menjadi tantangan kita semua. Selanjutnya, Pak Bombongan pernah ikut pelatihan
predikat karena tindak pidana asalnya harus dibuktikan lebih dahulu untuk membuktikannya bahwa itu hasil dari TPPU. Tetapi pasal 69 nanti dianggap berjalan sendiri. Kemudian bagaimanakah tentang keberatan pihak ketiga yang beritikat baik? Enggak, pembuktiannya dulu Pak, sebelum ke sana. Bagi pembuktiannya dulu. Jadi pembuktiannya sudah saya kemukakan. Penuntut umum yang tetap membuktikan bahwa ada sifat melawan hukum dan kesalahan dari terdakwa. Kemudian terdakwa dibebani pembuktian terbalik untuk menentukan bahwa hartanya itu bukan dari kejahatan. Sebagaimana diketahui, ya dalam perkara pidana, ya kita menganut sistem pembuktian negatif intellect. Pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim. Jadi pembuktiannya dipecah gitu, ya. Tentang sifat melawan hukum dan kesalahannya, jaksa yang membuktikan, kemudian terdakwa beban pembuktian terbalik itu terdakwa yang membuktikannya, ya. Ya, jadi sebelum ke sana Pak, saya coba rembuk dulu ya Pak. Ya, silakan. Ini Ya, sorot-sorot. ini hanya untuk kita diskusi Terserah. saja. Kalau misalnya dia itu TPPU, berarti dari sana katanya orang PPATK membuktikan TPPU-nya, terus TPPU itu kan hasil dari crime. Dari sana bisa masuk untuk harus diteliti dulu crime-nya. Kalau nggak ada crime-nya, nggak bisa. Kecuali kita menganut pembuktian terbalik. Kalau Bapak tadi bilang negatif terbaik, itu adalah standar pembuktian di perdata negatif. Kalau standar di pembuktian pidana kita, 2 alat bukti dan memberikan keyakinan. Ya, 2 alat bukti dan memberikan keyakinan. Itu standar kita di pidana. Nah, kalau misalnya kita itu tidak pembuktian terbalik, terus bagaimana mungkin? Ini yang bilang pasal 69 ini adalah bertentangan dengan rule of law. Dan di Amerika memang harus pembuktian predikat crime dulu, baru masuk ke TPPU. Bagaimana mungkin pencuciannya kita masuk tanpa ada crime? Itu sangat tidak mungkin, kecuali pembuktian terbalik. Sama dengan tentang undang-undang aset yang harus kita buatkan. Hei, ini uangmu kok banyak sekali nih, kamu pantas, dari mana kamu dapat? Dan kita buktikan. Hei, hartamu banyak sekali nih, kamu dapat. Tapi kalau misalnya TPPU, tidak bisa, tidak syaratnya memang harus ada crime. Makanya saya bilang pasal 69 itu, kalau dibuat seperti itu, ya bertentangan semua. Jadi ngaco semuanya rule of law-nya. Hanya itu yang saya berikan pendapat untuk kita masing-masing renungkan. Apa yang kita sepakati, kita jalankan. Untuk direnungkan. Gitu ya, Ibu Moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Rombongan. Dalam praktek peradilan, ya sudah saya angkat itu di makalah ini, ada kasusnya Yudi Hernawan, ya TPPU-nya terbukti tanpa dibuktikan predikatnya. Tapi Mahkamah Agung yang terakhir di Bupati Timika, ya dalam kasus pembangunan gereja, ya itu TPPU-nya dibebaskan, ya, karena tidak terbukti melakukan TPPU. Karena korupsinya sedang berjalan seperti yang dikatakan Pak Bombongan. Jadi dalam praktek memang ada TPPU-nya tidak perlu dibuktikan, tetapi kalau menengok kasus Bupati Timika oleh Zapas itu, lah TPPU-nya dibebaskan. Ya, kita dengarkan dari yang mulia Bapak Aziz. Terima kasih Pak narasumber dan moderator. Jadi ada beberapa hal yang kami perlu penyampaian lah. Saran nggak bisa juga karena lebih senior. Pertama, jadi ada beberapa kasus. Kalau misalnya Disut kamera. ada kasus, kalau predikat crime-nya judi misalnya. Judi itu dikaitkan dengan TPPU. Kalau judi itu tidak lebih dahulu kan sebagai predikat crime, dibuktikan terlebih dahulu, bagaimana TPPU-nya itu bisa diambil alih? Dari mana kekayaan dia yang TPPU tadi itu? Kalau judinya tidak terbukti, misalnya begitu. Jadi oleh karena itu, saya pikir memang apa yang disampaikan Pak Bombongan ada benarnya juga. Pasal 69 tadi agak membingungkan. Bagaimana mungkin predikat crime tidak dibuktikan, tapi TPPU-nya harus dibuktikan terlebih dahulu, misalnya begitu. Tapi memang ada beberapa putusan dari tingkat
kasasi memang ada yang terbukti, ada yang tidak dibuktikan. Kemudian saya tadi sementara tadi disampaikan Pak Yani, tapi belum tuntas mengenai Perma 2 2022, yaitu keberatan pihak ketiga yang beretikat baik terhadap perampasan aset atau barang dia bisa mengajukan keberatan. Jadi memang ada upaya dari pihak ketiga ya, memang kalau keberatan terhadap aset-aset dia yang dirampas terhadap perkara pendidikan klaim tadi, dia bisa mengajukan keberatan. Jadi sebenarnya kalau memang itu juga dikaitkan, memang tidak terjadi permasalahan. Kalau memang benar dia memang punya barang tadi dan aset tadi yang dia beretikat baik, dia punya hak untuk mengajukan keberatan. Itu aja pemasukannya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih, silakan. Mohon izin saya menanggapi materi ini kan masalah penggabungan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Kan begitu. Tidak sampai kepada pembuktian. Di dalam hal penggabungan ini kan bila mana ada terjadi suatu tindak pidana korupsi, ini tergantung daripada penegak hukum itu mengaitkannya kepada tindak pidana pencucian uang. Kemana alir uang hasil kejahatan itu mengalir? Ini sebenarnya penegak hukum tugasnya ini. Setiap ada tindak pidana korupsi, ini harus dikaitkan ke tindak pidana pencucian uang untuk mengetahui kemana aliran itu. Ada nggak aliran dana tindak pidana korupsi ini kepada pihak yang lain? Jadi penerapan tindak pidana korupsi memang dalam satu tindak pidana, apapun itu tindak pidana penting untuk efek jerah. Tapi sekarang ini dalam praktek, hal-hal ini tidak pernah diterapkan. Nah ini yang jadi permasalahan. Kenapa hal ini terjadi? Kan gitu Pak. Ini kan antara penggabungan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Jadi itu yang perlu, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sesuai dengan tema, memang makalah ini tentang penggabungan tindak pidana korupsi dengan TPPU. Jadi skupnya, manakala ada korupsi digabungkan dengan TPPU, itu yang dijadikan tema untuk Bintek saat ini. Ya, terima kasih diingatkan. Di makalah saya itu sudah saya sebut di halaman berapa. Setiap tindak pidana korupsi ya biasanya tentunya diikuti dengan TPPU, tetapi nyatanya ya dalam perkara-perkara korupsi itu ada yang digabungkan penuntutannya, dakwaannya di TPPU, ada yang tidak dilakukan penuntutan secara indirect. Nah itu biasanya kadang-kadang dari penegak hukum berkata itu teknik kami dalam mengajukan suatu penuntutan, sehingga ada yang menggabungkan tindak pidana korupsi dengan TPPU. Selanjutnya saya singgung dari Pak Abdul Aziz ya tentang keberatan pihak ketiga yang beritikat baik terhadap harta-harta yang dirampas dalam perkara tindak pidana korupsi. Ada Perma nomor 2 tahun 2022 tentang hal itu. Di situ diatur ya pengertiannya apa itu pihak ketiga yang beritikat baik dan bagaimana caranya untuk mengajukan keberatan dan apa saja yang dilampirkan ya. Saya ikut dalam tim Pokja penyusunan itu, bahan-bahannya lengkap, tetapi kalau itu kita bahas dalam sore hari ini, mudah-mudahan ada tema tersendiri tentang sosialisasi Perma ini atau bagaimana tentang kebijakan itu ya. Saya mohon mungkin ada tanggapan dari pengadilan negeri, pengadilan di tingkat pertama ya, ada masukan, saran atau hal yang bertanya supaya diskusi ini mengarah kepada
Bapak Ibu yang ada di pengadilan tingkat pertama. Kepada Bapak Ibu Hakim di pengadilan tingkat pertama, kami persilahkan apabila ada yang mau menyampaikan dalam masalah kita ini, silakan adik-adik kami pengadilan negeri. Kalau enggak ada, aku yang nanya. Kalau tidak ada yang bertanya, Ada Pak narasumber akan bertanya. ada Bu Irika Ginting dari BKPN Kisaran enggak? Hadir. Pengadilan negeri Kisaran. Oh, Sidi Kalang. Silakan Sidi Kalang masuk. Sebutkan namanya, dari PN mana, dan apa pertanyaannya. Kesempatan yang diberikan, perkenalkan nama saya Dimas, Hakim Pengadilan Negeri Sidi Kalang. Yang ingin saya tanyakan berkaitan kesimpulan ketika ada perkara yang digabung antara Tipikor dan TPPU, ternyata Tipikor untuk perkara dakwaan korupsinya ternyata dianggap tidak terbukti. Lalu bagaimana dengan sikap majelis hakim terhadap dakwaan TPPU-nya? Kemudian juga ditinjau melihat dari penuntut umumnya, ternyata penuntut umumnya KPK. Nah, kan penuntutan KPK terhadap TPPU itu dimungkinkan selama disertakan juga dengan predikat crime-nya berupa Tipikor. Begitu juga dengan ditinjau dengan pengadilan Tipikor itu sendiri, kewenangan absolutnya. Karena ini kan skenario-nya adalah Tipikor itu sendiri tidak terbukti. Nah, bagaimana sikap hakim terhadap kondisi yang seperti itu? Kemudian yang kedua, ini lebih mengenai masalah Tipikor itu sendiri. Seandainya Tipikor ini dilakukan oleh pejabat di pemerintahan ataupun kepala daerah, yang mana atas tindakannya ataupun kebijakannya ternyata itu membuat kerugian keuangan negara. Namun hal ini didasari atas kesepakatan di dalam Forkopimda. Nah, Forkopimda itu kan tentunya ada pejabat-pejabat dari institusi lain, begitu juga dengan pengadilan terlibat di dalam Forkopimda tersebut. Nah, apakah Forkopimda ini juga bisa terseret perkara Tipikor untuk ajaran penyertaan itu? Terima kasih. Terima kasih. Dapat kami simpulkan pertanyaan yang pertama dari Dimas pada Negeri Sidi Kalang, yaitu bertanya Pak narasumber, bagaimana apabila dalam perkara penggabungan tindak pidana korupsi dan TPPU ternyata tindak pidananya tidak terbukti. Tipikor tidak terbukti, bagaimana sikap kita? Kemudian dengan ada kejadian Tipikor itu terjadi yang dilakukan oleh kepala pemerintahan, ya, kabupaten. Di situ ada kerugian, tapi kerugian negara, tapi kerugian ini berdasarkan atas kesepakatan dari Forkopimda. Bagaimana pendapat kita untuk masalah ini? Apakah semua mereka terlibat dalam kasus ini? Silakan Pak narasumber untuk menjawab dari Polisi Sidi Kalang. Oke, dibantu Pak Samsul dulu, sudah pegang-pegang kepala. Silakan. Kalau Pak Samsul, Pak Bombongan atau Pak yang lain, silakan, mungkin ada yang mau sharing untuk menjawab pertanyaan dari Sidi Kalang. Bagaimana sikap kita? Mungkin Pak Aji sendiri berteman ini Pak, calon hakim agung. Misalkan Tipikornya kejahatan asalnya Tidak terbukti. Tipikor aja ya tidak terbukti. Terbukti. Tapi yang terbukti TPPU-nya. Iya, terima kasih. Inilah yang namanya itu saya bilang, mari kita renungkan rule of law-nya, nggak bisa seperti itu. Tapi karena itu sudah undang-undang harus kita jalankan. Nah, solusinya apabila terjadi seperti itu, artinya PK atas putusan TPPU-nya, nanti karena ada tindak pidana asalnya itu ternyata tidak terbukti, maka untuk yang terbukti sebelumnya untuk TPPU-nya diajukan PK. Itu yang mungkin yang paling cocok. Dengan adanya itu nanti dari PK, TPPU-nya nanti juga akan disesuaikan dengan putusannya, supaya disesuaikan antara predikat kriminal sama TPPU. Ya, itu Forkopimda apalagi nih moderator? Tadi apabila terjadi tindak pidana Tipikor di kabupaten, terlibat bupati dan pejabat yang lain, tapi itu perbuatan itu asal perundingan mereka, Forkopimda. Bagaimana? Apakah bisa terlibat semua? Begitu? Ya terlibatlah semuanya, dan itu saya pikir kejadiannya itu bukan hanya kesepakatan, tetapi dibuatkan menjadi perda.
Jadi perda itu menjadi alat untuk korupsinya. Nah, apakah nanti persetujuan itu menjadi alat untuk korupsinya? Karena untuk korupsi itu banyak alat. Alatnya pertama ada perda, ada juga kesepakatan semuanya itu. Seperti itu pendapat saya. Nah, solusinya kemarin itu adalah waktu ada di perda ini, saya sebutkan kasusnya. Mereka yang mengembalikan uang akhirnya tidak diproses karena kami tidak, karena perda, kami ikut perda aja. Bagi mereka itu tidak diproses. Tapi orang tertentu diproses yang dianggapnya menjadi yang punya animo untuk itu. Nah sekarang kalau misalnya ini skemanya ini tentang kesepakatan ini adalah skema untuk apa? Apakah skema dari kesepakatan ini merugikan negara? Nah kalau dia skema itu merugikan negara, kira-kira masing-masing bisa lah di sini. Saya pikir ini tergantung kepada apa fakta-fakta nanti yang terungkap dalam persidangan. Cuma yang penting kita ketahui adalah bahwa perda dan juga kesepakatan bisa ya, tidak selalu, bisa merupakan alat untuk melakukan korupsi. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Pada rekan-rekan hakim, silakan Pak Ajis. Jadi kan begini, jadi pertanyaan tadi kan tindak pidana asalnya kan korupsi, penyidiknya KPK. Akan tetapi setelah persidangan, klaimnya tidak terbukti, bebas. Bagaimana dengan TPPU yang penyidiknya KPK tadi itu? Gitu. Padahal kan itu kalau TPPU sendiri berdiri sendiri dia itu tidak ada kewenangan KPK, kan gitu. Itu yang menjadi masalah. Tapi saya pikir kalau memang hal itu terjadi, karena itu penggabungan, kan ini tadi penggabungan perkara Tipikor dengan TPPU, saya pikir itu tetap dilanjutkan. Biarpun nanti ternyata Tipikornya tidak terbukti, TPPU-nya terbukti, itu tetap lanjut, harus diperiksa oleh majelis hakimnya. Jadi tidak bisa dia menyatakan masalah tadi kewenangan tadi itu. Kemudian mengenai, tadi benar juga kata Pak Bombongan tadi, memang ada beberapa perkara-perkara terdahulu memang begitu banyak. Jadi banyak bersembunyi di balik seolah-olah rapat Forkopimda. Dibentuklah tadi semacam perda begitu, sebagai itulah dasar mereka untuk melakukan tindak pidana tipikor tadi. Jadi oleh karena itu sebenarnya ya tetap kena. Jadi nggak bisa dia bersembunyi di dalam perda tadi itu. Saya pikir itu aja Pak tambahannya. Terima kasih. Apa ada lagi? Jadi untuk menjawab, Sebentar Pak Moderator, Pak Tumpal. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin saya agak beda pendapat ya. Kalau menurut saya kalau predikat krimnya tidak terbukti, ya saya kira tidak diusut lagi TPPU-nya. Yang kedua ini kebetulan di sini juga Pak Maringan Merpau ya masalah. Kami pernah menangani perkara juga di Mempawah dulu ya. Artinya ada pengeluaran uang dari Pemda yang sudah diperdakan dan kemudian ini diusut jadi tipikor ya. Jadi di PN waktu itu bebas tapi dari Mahkamah Agung dinyatakan terbukti. Untuk melihat ini secara jernih menurut saya, apakah hal-hal yang sudah dialokasikan itu sebetulnya sudah ada pengaturannya dalam undang-undang, tapi masih diadakan, kalau itu menurut saya bisa jadi tipikor ya. Tapi kalau belum masalah keuangan DPRD atau apa yang sudah diatur undang-undang, menurut saya bisa jadi tipikor ya. Kalau sudah diatur jelas pengaturan perundang-undang alokasi anggarannya, tapi masih diperdakan anggaran ke sana, itu bisa jadi tipikor. Tapi hati-hati, biasanya yang begini ini lebih banyak politisnya ya. Mau misalnya biar bupatinya terkait korupsi atau DPRD-nya, ini lebih banyak politisnya di sini. Makanya mesti hati-hati dalam memeriksa atau memutus perkara yang berkaitan dengan
atau sudah ada perdanya? Sekian, terima kasih. Cukup? Jadi Silakan Pak narasumber. Jadi kembali, karena penggabungan itu dakwaannya bersifat kumulatif, maka menjadi kewajiban hakim membuktikan keseluruhan dakwaan itu satu persatu, bukan alternatif. Jadi kalaupun satu tidak terbukti, nah yang satu bisa dibuktikan. Nah unsurnya situ kayak perda, kayak apa? Apakah orang itu menguntungkan diri sendiri melalui penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya? Kalau itu memang bisa dibuktikan, ya itu maka kena situ yang di hukum kita. Cukup Pak. Begini, tadi waktu sampai 3:30. Bagaimana Pak narasumber? Apa kita lanjutkan? Apa cukup sampai di sini? Cuma bisa saya angkat kesimpulan sedikit ya. Pendapat dari Pak Bombongan yang tentang perda ya, apabila dibuktikan itu memang sengaja dibuat perda untuk mengambil uang negara, bisa jadi korupsi. Berkaitan dengan perkara Pak Tumpal dengan Pak Maringan yang tadi di Mempawah, di PN bebas. Nyatanya di Mahkamah Agung masuk kan gitu. Berarti yang benar yang kita ikuti lah yang di Mahkamah Agung. Mungkin terbukti menurut beliau di atas bahwa itu sengaja untuk dibuat perda untuk mengambil uang negara tadi ya. Jadi kami kira kita pakai yang di atas lah. Gimana Pak narasumber? Setuju ya? Mana hebat. Bagaimana Bapak Ibu sudah cukup? Pak pengajian, ada sedikit lagi Pak Bombongan, silahkan. Waktu kita sudah berakhir, tapi silakan. Saja. Berbeda dengan topik kita, cuman dari pasal 19 itu masuk di areal pidana jadinya. Nah, untuk menjadi perhatian ke kita, karena ini menjadi diskusi atau diskusi yang belum jelas di pengadilan negeri terkait dengan narkoba, supaya tetap dimasukkan dia di ranah pidana, bukan di ranah perdata. Jadi ini kemarin itu ada tentang bukti juga itu dimasukkan ke perdata. Jadi dengan adanya yang pasal 19 itu, supaya kita melihat lagi untuk di undang-undang yang lain tentang pihak ketiga yang bertindak baik atas benda barang bukti yang untuk bisa diklaim dengan etikat baik, maka supaya dimasukkan di pidana, bukan di perdata yang sebagian melakukannya di perdata. Mungkin ini masukan untuk PNPN. Terima kasih. Ada mau ditambahkan Pak narasumber? Ya, yang disarankan Pak Bombongan nanti mudah-mudahan ada di topik tersendiri bagaimana pihak ketiga yang beretikat baik keberatan terhadap perampasan aset-asetnya. Upaya hukumnya bagaimana, prosedurnya bagaimana, hukum acaranya bagaimana, kita diskusikan dalam waktu dan lain kesempatan. Tetapi yang hari ini ada pointersnya, penggabungan dakwaannya bersifat kumulatif. Kewajiban pengadilan membuktikan seluruh dakwaannya. Bisa mungkin predikat krimnya tidak terbukti, tetapi TPPU-nya bisa terbukti. Cara pembuktiannya, karena pidana, hakim tetap bersifat aktif, tetapi yang membuktikan kesalahan dan sifat melawan hukum tetap penuntut umum. Pembuktian bahwa hartanya bukan berasal dari kejahatan, itu dari terdakwa atau beban pembuktian terbalik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator, kepada Bapak MC, Ibu MC, kami kira sudah cukup ya. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kita ucapkan dengan Aplaus dulu Bu. kepada Bapak Kurniayani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, dan Ibu Hajar Leliwati, Sarjana Hukum Magister Hukum, yang telah memandu sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dengan baik.
Bapak Ibu yang kami hormati, marilah bersama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri sebagai tanda berakhirnya kegiatan ini. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, dengan telah selesai dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian acara hingga acara ini selesai. Saya Ayu selaku pembawa acara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.